Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Nur al-mudhibi binisyan binurihi bi lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu Allah. Wayak muda ini masih bab tentang sunnah-sunnah buang hajat, sunnah-sunnah masuk WC, berak atau kencing. Di antaranya sunnahnya wayak muda dan duduk. Ya, wayak muda dan duduk. Jadi sunnahnya buang hajat, berak atau kencing, sunnahnya duduk. Bahkan kata kedokteran kalau ente kencingnya berdiri, itu nanti sering kencing berdiri nanti kena penyakit ginjal, sakit pinggang, sakit ginjal. Nanti lama-lama ginjalnya tak fungsi, langsung dioperasi, dibuang ginjalnya satu. Nah, ada orang ginjal kita ini kan dua. Kalau dibuang, kalau udah rusak nanti dibuang satu. Kalau udah dibuang satu dia lemah, nggak bisa kerja berat. Rusak lagi satunya, dibuang dua-duanya. Kalau udah dua-dua ginjalnya hilang atau dua-dua ginjalnya tak fungsi, dia harus disuntik tiap hari. Ya, disuntik. Nah, disuntik sampai meninggal. Dan kebanyakan kalau orang udah ginjalnya udah rusak, dua-duanya disuntik biasanya tidak lama. Paling lama 2 tahun biasanya meninggal. Mas punya kawan berapa orang meninggal, ginjalnya rusak. Di antara penyebab ginjal rusak, kencing berdiri, berak berdiri. Ini penyebab ginjal rusak. Makanya oleh Nabi Muhammad disunnahkan buang hajat, kencing atau berak itu disunnahkan duduk. Nah, jadi untuk menurut ilmu kedokteran sehat tuh duduk. Jadi WC-WC yang orang-orang kaya biasa, WC-WC di mall, di hotel yang WC-nya duduk gini nih. Nah, duduk gini ini tidak sehat. Tidak sehat. Ya. Yang sehat bagaimana? WC jongkok. Itu sesuai sunnah Nabi. Jadi dianjurkan duduknya duduk jongkok. Sedangkan kalau berdiri ada lagi WC biasa di mall-mall kencing berdiri kan, khusus kencing. Pernah nanti lihat. Nah, itu kan kencing berdiri. Airnya keluar sedikit, itu najis semua tuh. Nanti kalau kencing di situ tetap najis nanti. Karena percikannya kena ke celana ente, airnya tidak suci. Airnya netes kena ke kemaluan ente. Ini kencing berdiri hanya laki-laki yang bisa tuh. Kena tetes ini, nah, tetesannya percikannya kena ke paha ente. Ya gimana ente mau nyucikan paha ente? Airnya tidak ada. Juga ada di mall biasa WC-nya tidak ada semprotan air. Jadi ente berak tidak ada semprotan. Nah, boleh tes itu. Caranya pakai batu. Kalau tidak ada batu pakai tisu. Nah, udah diajak nanti masuk babnya istinja bersuci pakai tisu. Nah, jadi makruh buang hajat berdiri. Menurut kedokteran juga tidak bagus. Di antaranya penyebab ginjal rusak selain buang hajat berdiri, juga suka nahan kencing. Makanya hati-hati kalau tidak pengen kencing cepat. Jangan ditahan-tahan. Ini penyebab rusak. Nah, kalau udah ginjalnya rusak, nanti lama-lama kayak gitu, kena penyakit ginjal atau kena prostat. Ya kayak Abi kena penyakit prostat. Enggak bisa kencing Abi. Ya karena lubang kencingnya tertutup, harus dioperasi. Dioperasi untuk membuang lemak-lemak yang menutup. Sebabnya itu diantaranya suka nahan kencing, ya atau banyak duduk. Banyak duduk ini juga nih. Banyak duduk. Makanya banyak kiai-kiai penyakitnya prostat atau ambien. Kalau ambien tuh biasanya berak darah. Itu banyak kiai-kiai kena. Kenapa? Karena kiai-kiai rata-rata banyak duduk, ngajar duduk, nanti ada tamu duduk. Nah, sedangkan pejabat banyak berdiri. Ya, pejabat-pejabat jarang kena karena pejabat-pejabat jarang duduk dia, banyak berdiri, jalan sana, jalan sini. Ya, terus. Wa yastatiro dan sunnah buang hajat, wa yastatiro dan menutup aurat. Ya, sunnah tidak wajib. Jadi sunnahnya ente
Jangan langsung telanjang bulat. Jadi kalau ente mau buang hajat, nutupnya pelan-pelan, bukan langsung ente WC langsung diangkat dulu. Diangkat dulu baru. Ya. Gimana kalau lubang pintu ente berlubang? Kan rezeki kata yang lihat tuh. Maka hati-hati yang ngintip-ngintip nanti mata kena bintil. Ya, kata di zaman dulu kalau mata kena bintil, sininya dibintil, itu biasanya suka ngintip orang mandi tuh, ngintip WC. Ya. Jadi sunnahnya gimana caranya? Bukan ente langsung angkat ente duduk, sunnahnya ente duduk angkat sikit, duduk angkat sikit, angkat sampai. Setelah ente duduk, nanti ditutup lagi, ditutup pakai pakaian ente, auratnya ditutup. Jadi bukan langsung telanjang bulat. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mandi telanjang bulat, tidak pernah. Nabi Muhammad kalau mandi tetap tutup aurat, pusar sampai bawah lutut tutup. Begitu pula buang hajat Nabi Muhammad ditutup. Makanya Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman disebut radhiyallahu anhum. Sedangkan Sayyidina Ali selain radhiyallahu anhum juga disebut karramallahu wajhah. Yang artinya karramallah, Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali seumur hidup mulai dari bayi sampai meninggal dunia tidak pernah sekalipun melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Tidak pernah. Mau berak, mau kencing tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat kemaluannya. Makanya disebut karramallahu wajah, Allah muliakan wajahnya. Jadi sunnahnya tutup aurat ente. Ya, juga kalau kencing jangan dilihat. Ya, ini masih sempat ya ngelihat. Kena tungau dilihat. Jadi hati-hati. Ini untuk mata ini biar dibiasakan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dimakruhkan. Ya, Samir. Wala yabula. Sunnah juga tidak wala yabula dan tidak kencing. Wala yabula dan tidak kencing fi ma'in raqidin. Terus wala qalilin jarin, ya. Fi ma'in raqidin, di dalam air yang diam. Air banyak tapi airnya diam, enggak ngalir. Contohnya di parit. Parit ini enggak ngalir nih. Ente kencing di situ atau di kolam. Ente punya kolam. Kolam itu kan kalau dikulahkan itu kan ada sampai 50 pula ada tuh kolam. Lalu ente kencing di situ. Ya, enggak apa-apa, enggak dosa, cuma enggak bagus, makruh hukumnya. Walaupun airnya enggak berubah makruh. Kenapa? Karena jijik. Kan banyak orang yang mau pakai air kolam. Bukan cuma ente sendiri, nanti pakai sikat gigi. Coba ada orang tahu bahwa ente kencing di kolam itu. Jijik enggak orang kira-kira mau sikat gigi? Jijik, kecuali orang jorok. Kalau orang jorok tak peduli, jijik tak peduli. Mau air kencing, air berak, bantai-bantai kena dia, itu orang jorok. Tapi kalau orang yang bersih, tidak mau disikat gigi pakai air bekas kencing ente. Makanya makruh kencing di air yang diam, walaupun airnya banyak, yang diam. Contoh kayak tadi termasuk di parit ini kan airnya tidak ngalir. Kalau ngalir parit ini airnya tidak akan hitam. Nanti insya Allah mungkin minggu depan nanti parit ini dibongkar, diberi barau, dirapikan lagi sampai ke sana. Nanti insya Allah mau ditembuskan dengan parit lain. Nanti kalau udah tembus, nanti cantik air. Ya dari dulu nih parit ini lebar ya, lebarnya ada mungkin dua depa lebarnya. Sampan bisa lewat situ. Sampai dulu kata Abi itu masih kecil. Jadi belum ada orang punya rumah tingkat 2. Pertama kali di Sungai Jawi ada bangunan tingkat 2 ya Al-Jihad. Jadi Abi dulu bangun pondok pertama langsung tingkat 2. Jadi itu kan sampan lewat nih lalu lalang. Sampan banyak lewat. Mau ke Pasar Dahlia, orang Siantar mau Pasar Dahlia nembus lewat sini. Orang Dahlia mau balik ke Jeruju nembus lewat sini. Pakai sampan. Jadi dulu ada toke kata Abi itu, toke sambil jualan, saking terkejutnya ngelihat bangunan, pertama kali dia ngelihat bangunan tingkat 2. Dia kata toke itu, kata dia, hayya, besar rumah tuh sampai terbalik lah sampannya. Ya kata Abi itu. Sampai Abi bantu ngangkat lagi dia, saking terkejutnya. Jadi dulu parit tuh, parit lebar. Dulu Mama mandi di parit, dulu Umi mandi di parit, ramai-ramai dulu mandi di parit. Parit lebar dulu, akhirnya karena banyak bangunan akhirnya parit jadi kecil. Dulu santri wuduknya di parit, mandinya di parit, wuduknya di parit. Sekarang paritnya udah hitam, tidak bisa. Insya Allah minggu depan dibetulkan paritnya, ditembuskan. Mudah-mudahan nanti bisa tembus. Insya Allah nanti airnya tidak hitam lagi. Jadi bisa wuduk nanti di parit. Ya.
Samir? Nah, juga tidak boleh wala galilin jarin, dan kencing di air sedikit jarin yang mengalir. Wala galilin, dan kencing di air sedikit tidak boleh juga jarin yang mengalir. Tadi airnya banyak tapi tidak mengalir seperti kolam sumur besar, airnya banyak berbulu-bulu kula tapi tidak ngalir, juga makruh. Atau airnya ngalir tapi sedikit. Contoh biasa di kampung-kampung itu kan ada parit ya, kalau kemarau lama tidak hujan, air parit itu kan paritnya tetap ada tapi airnya sisa sedikit, yang ngalir paling segini, yang ngalir segini paling, yang lain itu kering. Lalu nanti kencing di air yang ngalir yang sedikit, ini hukumnya makruh ya, tidak boleh, tidak bagus. Terus wala fi juhrin, tidak boleh juga kencing di lubang. Wala fi juhrin, dan kencing di lubang tidak boleh. Ayo gum ente. Gum. Wala fi juhrin, tidak boleh kencing di lubang. Kenapa tidak boleh kencing di lubang? Karena lubang tuh lubang tuh biasanya tempatnya hewan, tempatnya apa biasa yang diam di lubang tuh? Kerama, jangkrik, ulat, semut, belut. Ya dia enak-enak tidur, tiba-tiba ente kencingkan. Gimana perasaannya? Coba ente enak tidur tiba-tiba dikencingkan. Marah nih ente? Marah, begitu pula hewan. Atau bahayanya lagi, biasanya lubang-lubang tersebut tempatnya jin. Kalau ente kencing di situ, lalu jinnya marah, itu banyak orang kesurupan, atau banyak orang tiba-tiba perutnya besar, kena jin dibalas. Makanya hati-hati oleh Nabi Muhammad, dilarang kencing di lubang untuk menghormat penghuni lubang. Juga jangan sampai ente buang-buang air panas ke dalam lubang. Ya takut itu tempatnya jin. Kalau ente buang air panas tempat lubang, ya lalu jinnya marah dan tidak kuat bentengnya, jarang zikir, jarang wirid, bisa-bisa ente tembus, akhirnya kesurupan. Paham? Samir? Wala fi mahabbirihin, dan tidak boleh kencing juga fi mahabbirihin, di tempat bertiupnya angin. Wala, tidak boleh kencing fi mahabbirihin, di tempat bertiupnya angin. Tidak boleh. Ini umpamanya nih, ini angin ngarah dari sini, ngarah dari sini. Lalu ente kencing. Kenapa tidak boleh? Karena kalau ente kencing di situ, kencing ente kan kena angin. Ya, nyebar kemana-mana, najisnya kemana-mana. Jadi kalau mau kencing, jangan cari tempat yang tertiupnya angin. Cari tempat yang tenang, tidak ada angin, biar najisnya tidak kemana-mana percikannya. Ya, Samir. Wala fi thoriqin, tidak boleh juga buang hajat fi thoriqin, di jalan. Wala fi thoriqin, tidak boleh buang hajat fi thoriqin, di jalan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di jalan-jalan itu orang mau lewat, ya nanti orang jijik, bau, najis, itu yang tanggung jawab. Kayak kemarin ada santri kencing di tangga, itu tanggung jawab, sampai mati itu tanggung jawab. Orang santri nginjak, ya tidak tahu yang nginjak masuk musola, nginjak masuk kamar, kamu sholat najis, yang sholat najis, ya orang semua najis, tidak sah. Ngalir dosanya siapa? Ngalir tuh yang kecil tuh, walaupun dia berhenti terus ngalir dosanya. Ya, caranya bagaimana? Sucikan semua, ngaku sucikan. Paham? Ngerti? Ini hati-hati. Orang yang kencing sembarangan itu tanggung jawab nanti di jalan-jalan, terutama itu najis. Ya, Samir. Wala tahta syajaratin, dan tidak boleh juga una. Wala tahta syajaratin, Samir, una fijidar. Wala tahta syajaratin, dan tidak boleh kencing tahta syajaratin, di bawah pohon muthmiratin, yang berbuah. Wala, tidak boleh buang hajat, maksudnya kencing atau berak ya. Tahta syajaratin, di bawah pohon muthmiratin, yang berbuah. Jadi tidak boleh juga kita buang hajat, kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Ini kan enggak mas, anak berak situ kan biar subur mas, untuk pupuk kata dia. Bukan subur, orang jijik. Umpama ente ini ada buah pisang, pohon pisang, buahnya lebat, cantik, agak besar. Tapi ente tahu bahwa di bawah pohon pisang itu tempat orang berak. Semua orang kampung berak di situ.
Saking banyaknya tai, akhirnya subur tuh pisang, keluar buah yang cantik. Kira-kira ente masih suka nak makan? Mikir nak ente makan? Hah? Mikir ente. Kecuali kalau jelas itu pupuk tai sapi. Kalau tai sapi masih mending ente masih mau makan. Tapi kalau udah jelas itu udah tahu. Umpamanya ini ada WC umum. Ya, WC umum. Tempat tai, ini semua tai bersebaran kemana-mana. Ya, muncul akhirnya satu pohon tanpa ditanam. Kebetulan ente tengah berak, tetelan biji rambutan, ente berak setuing katanya. Muncul pohon rambutan. Ini tai semua nih, tai. Yo, rambutan agak besar, cantik berbuah-buah. Kira-kira ente nak langsung makan apa mikir? Kecuali orang selak. Ya. Orang selak tak peduli, jangankan rambutan, tainya dimakan. Ya, tembuluk besar. Yang penting kampung tengah ndak ribut. Tahu kampung tengah? Ini perut nih. Perut ini kampung tengah. Yang penting kampung tengah kenyang katanya. Cacing tak ngamuk. Nah, ini kecuali orang selak tak peduli. Ya mau makanan kotor, makanan jijik dibantai kena dia. Ya kayak menonton video di luar negeri itu apa jak dimakan? Kodok dimakan. Bukan cuma kalau kodok bukan di luar negeri. Ini di Pontianak ada dekat Korem ini, di belakang Korem ada rumah makan pinggir jalan kayak ayam lamongan tuh pakai gerobak. Jual suike gitu, suik. Ya. Kodok, ada gambarnya kodok. Dan yang makan mah beneran pakai jilbab. Ya Allah, pakai jilbab. Jadi kalau setelah makan dia jalannya tuh enggak gini-gini, tiung gitu, yang nguncak-nguncak kayak kodok. Macam-macam dia. Ma pernah lihat juga di Simpang 4 Siantan tuh ada rumah makan, ya. Bacanya gini. Kaki babi, kaki anjing, masak kecap. Ya. Ma pertama tak lihat, ketika mah ngerem di Simpang 4, ya, nengiinnya tuh lihat, bah, undur bah. Kaki masakan kaki babi, kaki anjing, masak kecap. Tuh. Sambalado. Asam pedas. Ya. Jadi kalau orang non muslim urusan dia, cuma kalau orang Islam yang makan nih bodoh balik. Ma pernah lihat di yang rumah makan kodok tuh pakai jilbab. Makanya ente kalau ente makan di rumah makan atau nanti duduk di warung kopi, kafe, carilah rumah makan, warung-warung yang punya orang Islam. Ya kalau bukan punya orang Islam, Bapak ada rumah makan. Pekerjanya ini banyak sekarang di Pontianak. Rumah makan yang punya bukan orang Islam, tapi pekerjanya semuanya Islam. Ya. Gimana hukumnya? Ya boleh-boleh saja makan kalau tidak jelas itu bukan barang najis, bukan barang haram. Tapi lebih bagus jangan. Masih banyak yang punya orang Islam. Bukan apa ente takut, iyalah pekerjanya semuanya muslim. Tapi bosnya nih, bosnya berangkat nak ke rumah masih cium anjing, masih peluk anjing, masih megang anjing. Lalu pergi ke dapurnya. Ya, megang sayurnya. Ya, ini nih sayur ini kau masak. Ya, diracik bumbunya pakai tangannya. Lalu ente makan. Makanya orang yang masuk ke tubuhnya, ke perutnya barang-barang yang haram itu sulit oleh Allah diterima solatnya. Makanya sangat sulit dia untuk khusyuk dalam solat. Kenapa? Karena masuk barang-barang haram. Lebih bagus gimana kalau ente mau makan? Cari yang jelas-jelas orang Islam. Pertama insya Allah jelas suci. Yang kedua sekaligus kita bantu perekonomian umat Islam. Ini kita kan enggak. Ini ada toko muslim, di sini toko muslim di gang ente. Di sebelahnya toko non muslim. Tapi ente masih suka beli ke toko dia. Kenapa? Apa di situ toko Islam sih cuma mahal. Padahal cuma lebih mahal 500 rupiah. Cuma lebih mahal 1000 rupiah. Ente tahan beli ke orang yang enggak seagama. Sebenarnya ente bantu nih, anggap ente sedekah. Walaupun lebih mahal 1000, lebih mahal 2000, anggap ente sedekah kepada keluarga ente, saudara ente sama muslim. Ini banyak orang enggak. Makanya kalau toko-toko muslim itu jarang maju. Karena orang Islamnya jarang mau belanja ke sama-sama muslim. Ya, Samir. Jadi ndak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Yuk kalu yang dimakan samaruha buahnya. Yang dimakan buahnya. Samir.
Jadi tidak boleh kita berak atau kencing buang hajat di bawah pohon yang berbuah, tapi yang buahnya dimakan. Tapi kalau ada pohon yang berbuah dan buahnya tidak dimakan, tidak apa-apa. Contohnya apa pohon yang berbuah, buahnya tidak dimakan? Pohon apa? Oh, pinang dimakan. Apa pohon yang buahnya tidak dimakan? Pohon getah. Ente makan buah getah? Pernah? Apalagi pohon apa? Ada biasa di hutan besar yang biasa dimakan kerak yang beracun. Nah, di hutan tuh ada. Jadi, tapi kalau buahnya dimakan, tidak boleh kita berak atau kencing di bawah pohon itu. Samir. Wala yatakallama, dan tidak boleh berbicara ketika berak atau kencing. Wala yatakallama, dan tidak boleh berbicara illa li daruratin, kecuali darurat. Illa li daruratin, kecuali darurat. Jadi berak kencing makruh, tidak boleh, tidak bagus kita sambil berbicara, kecuali kalau darurat. Contoh darurat, ada nanti dalam WC kawan dia nanya, umpamanya, Irfan, kunci kamar anak ente simpan mana? Ya, jawab di atas lemari anak. Nah, boleh, berarti darurat. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Contohnya tidak darurat, masa di WC angkat telepon? Udah tau berak angkat telepon. Assalamualaikum agak itu. Waalaikumsalam. Yang sana nanya, di mana ente? Berak. Jangan ente angkat. Memang kalau ente tidak angkat, mati ente. Ya, biarkan dulu, selesaikan dulu. Walaupun ente bawa HP di WC, udah jangan angkat, biar. Bang, ini kadang-kadang di WC sambil makan. Di atas masuk, dibawa keluar. Di atas masuk, dibawa keluar. Jadi dia makan Indomie, nyaman di WC makan. Dan itu banyak santri itu ya yang suka makan di WC itu. Nah, biasa yang makan di WC itu orangnya masin. Karena dia punya Indomie mentah, kalau makan di kamar takut dipinta kena kawan, kesempatan makan di WC. Nikmat makan di WC. Padahal di bawah dia tai, di depan dia tai, bau pesing. Tapi karena udah masin, tertutup hidungnya kena bau pesing tuh. Yang ada di hidungnya hanya bau Indomie. Ada nikmat, tambah banyak tai, tambah nikmat tuh. Nah, makanya heran, kayak dulu ada santri zaman dulu nih ya. Yang mungkin ada udah sebagian santri dengar ceritanya. Jadi ada santri masin terkenal pelit, naudzubillah. Kalau ada kiriman langsung masuk lemari kunci. Kalau dia makan nunggu kawan tidur. Dia sering puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis bukan maksudnya pingin puasa dapat pahala, biar nanti kalau buka puasa atau sahur kawan tak ada yang minta makanan dia. Niatnya udah salah. Ini ada nih. Ya, dulu mah punya kawan masin, naudzubillah. Saking masinnya sendalnya digembok. Sendalnya diberi rantai, digembok. Akhirnya budak kamar ada yang degil, sendalnya pun digunting sendalnya. Jadi sendalnya dirantai, digembok, kena budak digunting, cing cing digunting. Udah itu disambung lagi, bukan disambung pakai lem, dibiarkan gini. Ketika dia ngangkat, lepas gemboknya, sendalnya sak separuh. Ya saking masin, naudzubillah. Jadi kalau dia makan dan di lemari itu kayak minimarket. Ada kue, ada sambal ati, ada sambal teri, ada abon daging, macam banyak ada di paket. Orang kaya, cuma masin, naudzubillah. Jadi umpama dia kalau makan tunggu loh. Tunggu kawan semua udah makan, udah selesai makan, baru makan siang kan jam 12, jam 1. Dia makan nanti jam 3. Tahan dinahan lapar tuh demi tidak ada kawan yang minta. Jadi setelah kawan udah makan, udah tidur siang tuh, kawan tidur jam 2, barulah dia makan. Pura-pura dinawarkan. Ayo, kul, kata pura-pura. Orang udah kenyang. Kalau malam tuh nanti kawan udah tidur semua jam 12. Jadi kawan ketika jam makan jam 9 baru taklim tuh selesai makan, dia pura-pura taklim. Makan dulu. Dah tiap dulu, anak masih taklim. Kawan udah selesai makan jam 11 tidur, baru dia makan. Ya, itu masin. Puasa Senin, puasa Kamis, Masya Allah. Ya, sengaja biar kawan tuh tidak ada minta. Kalau kita mau minta nih, bagilah sambal sikit, mukanya langsung gini. Langsung gini yuk. Kita lerek mukanya langsung gini. Nanti kita kerjakan, minta age kan, besoknya minta age. Ujung-ujung enggak marah, cuma ngomong gini. Ya, udah lah punya aku sak sikit nih. Sak sikit padahal sebelek. Dibilang sak sikit. Akhirnya kamar itu pun mengadakan rapat.
kamar emas nih ngadakan rapat. Akhirnya hasil rapat terjadilah apa? Ketika dia masih ada di masjid, masih taklim masjid. Ayo, gum dulu ah. Gum sini, berdiri. Ah, berdiri biar segar, berdiri. Nah, berdiri, jangan tidur, berdiri. Akhirnya ngadakanlah rapat. Nah, dia ketika masih di masjid, ini di pondok dulu dia, tak boleh tikun. Ya ketika dia ngadakan ada di masjid, kebetulan mah punya kawan masih di game. Kalau ada santri berhenti, kunci lemarinya diminta. Jadi dia punya kunci banyak, ada mungkin 500 kunci. Banyak dia punya kunci. Dan kunci dia ini semua lemari bisa dibuka. Saking banyaknya kunci. Akhirnya dia masih di masjid, lemarinya dibuka. Tidak cocok, dikunci. Pakai kunci. Akhirnya cocok, terbuka, dikeluarkanlah semua barang-barangnya. Indomie jadi masak. Ya, semua makanan jadi ditata di kamar. Kayak ada acara. Ya, abonnya ditata di piring. Sambal teri, sambal ati ditata di piring rapi, kue biskuit disimpan di piring, Coca-Cola dia dituang di gelas untuk sekamar. Ya, Indominya dimasak, telur-telurnya dimasak, semuanya dimasak. Setelah itu ndak makan lu, santai lu, nunggu, duduk ramai-ramai rapi, baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, kata. Datang dia datang, dia ini kebanyakan orang pelit itu selak. Ini kebanyakan. Ya penyakitnya orang pelit biasanya selak. Selak ini rakus, tamak. Dia tak mau beri punya dia, tapi dia suka minta orang lain. Akhirnya ketika dia datang, ada acara apa nih? Ini nih, ada kawan kita nih ulang tahun. Alhamdulillah, kata dia. Oh, suka dia. Duduk. Langsung Mahalul qiyam. Udah baca Nabi baca dulu. Itu mau ketawa gini. Yang punya ide nih kawan masih. Akhirnya setelah itu makan dan dia paling banyak makan. Kita pun banyak lah lapar. Makan. Udah selesai kenyang semua, santai. Akhirnya bukalah dia lemari. Lemarinya enggak rusak sekali nih gembok. Rapi seperti biasa. Buka lemari. Langsung gini. Siapa yang ngambil barang anak? Enggak ada. Ya. Tapi kok hilang? Udah masuk ke perut ente, kan punya ente masuk ke perut ente, tadi kita makan sama-sama. Sejak itu dia tak masin lagi. Ya, dapat hidayah, mualaf. Jadi kalau dia dapat paket langsung dibagi. Akhirnya mampu buat peraturan di kamar emas. Dulu setelah kejadian itu buat peraturan. Pokok siapa yang orang tuanya ngirim atau datang paket dilarang masuk lemari, simpan di tengah kamar. Siapa pun mau makan halal. Akhirnya ada peraturan gitu dulu di kamar emas. Nah, jadi kalau emas dipaket, Umi paket satu kardus gini ya, paket Indomie apa kue, sambal teri, enggak boleh simpan di lemari, simpan di tengah kamar. Yang mau makan siapa pun halal, sampai habis halal. Akhirnya enak gitu. Setuju semua, setuju, dia pun setuju. Nah, jadi kalau dapat paket, yang enak yang enggak pernah dipaket. Nah, ada yang enggak pernah dipakai seumur hidup ada, dia enak terus ya. Dan punya kawan tuh bos emas, bapaknya tuh bos emas dari Tulung Agung. Dia seminggu sekali dikirim. Sekali dikirim tuh hampir setengah mobil kirimannya. Banyak kirimannya. KFC itu sekamar dapat KFC. Orang kaya dan dermawan, baik. Jadi kenyang terus kalau ada dia, disimpan di tengah. Nah, jadi akhirnya ada santri ini masin, dia beli durian sebuti. Musim durian. Lalu dia bingung, ini mau makan di mana durian sebuti ini? Kalau makan di kamar nanti enggak cukup. Satu kamar isinya 40. Enggak mungkin cukup. Ini orang masin. Padahal kalau orang baik, durian sebuti itu 40 orang bisa cukup. Caranya bagaimana? Caranya bisa colet sikit-sikit cukup, atau cium ramah-ramah cukup. Ya, kalau orang baik itu sebuti durian cukup. Ini satu musola bisa cukup kalau orang baik. Tapi kalau orang masin, jangankan durian sebuti, durian satu pickup pun tak mungkin cukup. Akhirnya dia pun bingung, makan di mana aku? Ya, biar enggak ada orang minta. Akhirnya dibawalah durian di dalam WC. Kebetulan di WC itu ada santri berak belum disiram. Ketika durian dibuka, mau makan banyak lalat datang, ganggu dia makan.
Akhirnya gimana cara ngusir lalat biar lalat tak ikut makan durian? Dipeganglah tai itu pakai tangan kiri, diangkat tangan kiri, semua lalat pindah ke tangan kiri. Dengan nikmat dia makan durian tanpa ada seekor lalat pun yang mengganggu. Setelah durian habis, seperti biasa dia jilat-jilat durian di tangan kanan dan dia lupa di tangan kiri juga dia jilat. Ini durian dari Balai Karangan yang sebelah kanan. Kalau kiri ini durian dari India. Ini bukan tahu, tahi. Itu hukuman bagi orang masin. Makanya jangan masin-masin. Tanda orang masin, kata orang tua kita zaman dulu, tanda orang masin, tengkuknya masuk ke dalam. Coba pegang. Itu ya. Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin, tengkuk masuk ke dalam. Tapi emas punya kawan, tengkuk nyembul keluar, masin, naudzubillah. Ya, jadi tak menjamin, tak pasti. Bahkan kadang-kadang tengkuk yang nyembul itu paling masin biasanya. Mustamir. La sebadin nastamir fi usbu'il ati. La subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.